warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesi Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A6 semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen Jumliati Lambayang SPD MPD. Pada saat ini saya akan membahas tentang penyakit demam berdarah. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit virus di daerah tropis yang ditularkan oleh nyamuk dan ditandai dengan demam, nyeri kepala, nyeri pada tungkai dan ruam. Demam berdarah denggi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Karakteristik penyakit. Pertama, demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Demam seperti ini umumnya tidak bisa diturunkan dengan obat penurun panas atau dikompres. Kedua, seluruh persendian tubuh akan sakit, nyeri, pegal, dan linu. Jika anak-anak yang mengalaminya, biasanya mereka akan tampak semakin rewel dengan tangisannya karena belum dapat menyampaikan dengan pasti apa yang mereka rasakan di tubuhnya. Ketiga, perut terasa nyeri dan mual. Keempat, kepala terasa sangat pusing. Kelima, wajah akan memerah karena demam dan mata terasa panas. Keenam, sulit BAB atau malah diare. Ketujuh, muncul bintik-bintik merah di permukaan kulit. Kedelapan, mimisan. Perdarahan seperti ini sebelumnya adalah tanda-tanda penyakit demam berdarah yang sudah cukup terlambat untuk ditangani. Etiologi. Pertama, virus denggi. Virus denggi yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam arbovirus grup B. Tetapi dari 4 tipe yaitu virus denggi tipe 1, 2, 3, dan 4, keempat tipe virus denggi tersebut terdapat di Indonesia dan dapat dibedakan satu dari yang lainnya secara serologis. Kedua, vektor. Virus denggi serotip 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Aedes albopictus, nyamuk Aedes polynicensis, dan beberapa spesies lain merupakan vektor yang kurang berperan. Nyamuk Aedes berkembang biak pada genangan air bersih yang terdapat bejana-bejana yang terdapat di dalam rumah, maupun yang terdapat di luar rumah, di lubang-lubang pohon, di dalam potongan bambu, di lipatan daun dan genangan air bersih alami lainnya. Nyamuk betina lebih menyukai menghisap darah korbannya pada siang hari, terutama pada pagi hari dan senja hari. Ketiga, host. Jika seseorang mendapatkan infeksi denggi untuk pertama kalinya, maka ia akan mendapatkan imunisasi yang spesifik tetapi tidak sempurna, sehingga ia masih mungkin untuk terinfeksi virus denggi yang sama tipenya maupun virus denggi tipe lainnya. Patogenesis. Virus denggi masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk dan infeksi pertama mungkin memberi gejala sebagai demam denggi. Reaksi yang amat berbeda akan tampak bila seseorang mendapat infeksi yang berulang-ulang dengan tipe virus denggi yang berlainan. Hipotesis infeksi sekunder menyatakan bahwa demam berdarah denggi dapat terjadi bila seseorang setelah terinfeksi denggi pertama kali mendapat infeksi berulang denggi lainnya. Manifestasi klinis. Gambaran klinis yang timbul bervariasi berdasarkan derajat DHF dengan masa inkubasi antara 13-15 hari, tetapi rata-rata 5-8 hari. Gejala klinik timbul secara mendadak berupa suhu tinggi, nyeri pada otot dan tulang, mual, kadang-kadang muntah dan batuk ringan. Sakit kepala dapat menyeluruh atau berpusat pada daerah supraorbital dan retroorbital. Nyeri di bagian otot terutama dirasakan bila otot-otot perut ditekan. Sekitar mata mungkin ditemukan pembengkakan, lakrimasi, fotofobia, otot-otot sekitar mata terasa pegal. Manifestasi klinis demam berdarah sangat bervariasi. WHO 1997 membagi menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1, demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan
manifestasi perdarahan spontan, satu-satunya adalah uji tourniquet positif. Derajat 2, gejala-gejala derajat 1 disertai gejala-gejala perdarahan kulit spontan atau manifestasi perdarahan yang lebih berat. Derajat 3, didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit, hipotensi, sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab, gelisah. Derajat 4, syok berat, nadi tidak dapat diraba, dan tekanan darah tidak terukur. Komplikasi cacat. Komplikasi akibat demam berdarah. Kebanyakan orang yang menderita demam berdarah pulih dalam waktu 2 minggu. Namun, untuk orang-orang tertentu dapat berlanjut untuk selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Gejala klinis yang semakin berat pada penderita demam berdarah dan dengue shock syndrome dapat berkembang menjadi gangguan pembuluh darah dan gangguan hati. Hal ini tentu dapat mengancam jiwa. Sindrom shock dengue. Seluruh kriteria demam berdarah dengue disertai kegagalan sirkulasi dengan manifestasi nadi yang cepat dan lemah, tekanan darah turun, hipotensi dibandingkan standar sesuai umur, kulit dingin dan lembab, gelisah. Menurut sumber lain, pada penderita demam berdarah yang disertai shock, setelah demam berlangsung selama beberapa hari, umum penderita tiba-tiba memburuk. Pada sebagian besar penderita, ditemukan tanda kegagalan peredaran darah, yaitu kulit terasa lembab dan dingin, sianosis sekitar mulut, nadi menjadi cepat dan lemah, kecil sampai tidak dapat diraba. Penderita kelihatan lesu, gelisah, dan secara cepat masuk ke dalam fase kritis shock. Penderita seringkali mengeluh nyeri di daerah perut sesaat sebelum shock timbul. Shock yang terjadi selama periode demam biasanya mempunyai prognosis buruk. Tata laksana sindrom shock dengue sama dengan terapi demam berdarah, yaitu pemberian cairan ganti secara adekuat. Pada sebagian besar penderita, penggantian dini plasma secara efektif dengan memberikan cairan yang mengandung elektrolit expander plasma atau plasma, memberikan hasil yang baik. Nilai hematokrit dan trombosit harus diperiksa setiap hari mulai hari ketiga sakit sampai 1-2 hari setelah demam menjadi normal. Pemeriksaan inilah yang menentukan perlu tidaknya penderita dirawat dan atau mendapatkan pemberian cairan intravena. Komplikasi menurut sumber lain. Pertama, ensefalopati dengue. Pada umumnya, ensefalopati terjadi sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan pendarahan, tetapi dapat juga terjadi pada demam berdarah atau yang tidak disertai shock. Gangguan metabolik seperti pendarahan dapat menjadi penyebab terjadinya ensefalopati. Melihat ensefalopati demam berdarah bersifat sementara, maka kemungkinan dapat juga disebabkan oleh trombosis pembuluh darah otak. Sementara sebagai akibat dari koagulasi intravaskular yang menyeluruh, dilaporkan bahwa virus dengue dapat menembus sawar darah otak. Dikatakan pula bahwa keadaan ensefalopati berhubungan dengan kegagalan hati akut. Kedua, kelainan ginjal. Gagal ginjal akut pada umumnya terjadi fase terminal sebagai akibat dari shock yang tidak teratasi dengan baik. Dapat dijumpai sindrom uremik hemolitik walaupun jarang. Untuk mencegah gagal ginjal, maka setelah shock diobati dengan menggantikan volume intravaskular, penting diperhatikan apakah benar shock telah teratasi dengan baik. Oleh karena bila shock belum teratasi dengan baik, sedangkan volume cairan telah dikurangi, dapat terjadi shock berulang. Pada keadaan shock berat seringkali dijumpai akut tubular nekrosis, ditandai penurunan jumlah urin dan peningkatan kadar ureum dan kreatinin. Ketiga, udem paru. Udem paru adalah komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat pemberian cairan yang berlebihan. Pemberian cairan pada hari sakit ketiga sampai kelima sesuai panduan yang diberikan biasanya tidak akan menyebabkan udem paru oleh karena perembesan plasma masih terjadi. Tetapi pada saat terjadi reabsorpsi plasma dari ruang ekstravaskuler
Apabila cairan diberikan berlebih, pasien akan mengalami distres pernafasan, disertai sembab pada kelopak mata, dan ditunjang dengan gambaran udem paru pada foto ronsen dada. Komplikasi paling serius walaupun jarang terjadi adalah dehidrasi, pendarahan, jumlah platelet yang rendah, hipotensi, bradikardi, kerusakan hati. Keempat, gangguan neurologik seperti kejang. Prognosis demam berdarah berdasarkan kesuksesan dalam terapi dan pelaksanaan yang dilakukan. Terapi yang tepat dan cepat akan memberikan hasil yang optimal. Penata laksanaan yang terlambat akan menyebabkan komplikasi, dan penata laksanaan yang tidak tepat dan adekuat akan memperburuk keadaan. Kematian karena demam denggi hampir tidak ada. Demam berdarah derajat 1 dan 2 akan memberikan prognosis yang baik. Penata laksanaan yang cepat, tepat akan menentukan prognosis. Umumnya, demam berdarah derajat 1 dan 2 tidak menyebabkan komplikasi sehingga dapat sembuh sempurna. Demam berdarah derajat 3 dan 4 merupakan derajat sindrom shock denggi di mana pasien jatuh ke dalam keadaan shock dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Epidemiologi. Demam berdarah denggi di Indonesia pertama kali dicurigai terjangkit di Surabaya pada tahun 1968. Tetapi kepastian virologiknya baru diperoleh pada tahun 1970. Demam berdarah denggi sangat kompleks, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kedua, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali, ketiga, tidak ada kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis, dan keempat, peningkatan sarana transportasi. Di Indonesia, karena suhu udara dan kelembapan tidak sama di setiap tempat, maka pola terjadinya penyakit agak berbeda untuk setiap tempat. Kesimpulannya, demam berdarah denggi ialah penyakit yang terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi yang biasanya memburuk pada hari kedua. Vektor utama denggi di Indonesia adalah Aedes aegypti. Gejala utama demam berdarah denggi adalah demam, pendarahan, hepatomegali, dan shock. Kriteria diagnosis terdiri dari kriteria klinis dan kriteria laboratoris. 2. Kriteria klinis ditambah trombosipenia dan peningkatan hematokrit cukup untuk menegakkan diagnosis demam berdarah denggi. Demikianlah yang dapat saya bahas tentang penyakit demam berdarah, kiranya dapat dimengerti dan boleh berguna untuk kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada gambar di atas atau pada link di bawah ini. Terima kasih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.